Kamu pernah disakiti oleh orang yang paling kamu percaya? Atau diremehkan? Cuma karena kamu seorang ibu rumah tangga? Kalau iya, kamu gak sendirian. Di channel Bunda Bercerita, setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi potongan kehidupan yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Setiap air mata yang jatuh, setiap pengkhianatan, setiap perjuangan seorang perempuan dalam rumah tangga, semuanya nyata. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Bunda mau tahu, dari mana saja para pejuang hati sedang mendengarkan cerita ini. Dan sekarang, duduk yang tenang. Cerita ini mungkin akan menyentuh luka yang pernah kamu sembunyikan. Dira duduk di tepi ranjang, tangan kanannya meremas ujung selimut. Seolah kain itu bisa menjelaskan mengapa pandangan suaminya kini selalu menembus dirinya, seperti ia tak lagi nyata di mata yang dulu memujanya. Di luar, langit Jakarta menggantung kelabu, dan di dalam kamar, keheningan menjelma monster yang terus merayap di antara mereka. Andra masih pulang seperti biasa. Makan malam masih ia sentuh. Tapi tak ada lagi percakapan yang utuh. Tak ada sentuhan lembut di punggung. Tak ada senyum yang jatuh di kening. Hanya rutinitas yang kini terasa seperti naskah sandiwara usang, dimainkan oleh dua orang asing dalam rumah yang pernah bernama bahagia. Dira bukan wanita yang mudah percaya pada firasat. Tapi malam-malam yang hening telah mengajarkannya bahwa cinta yang mendingin tak selalu disebabkan oleh waktu. Kadang cinta mati bukan karena usia, tapi karena ia dibagi diam-diam, dicuri pelan-pelan. Ia mencatat perubahan itu dengan mata batin. Cara Andra bicara terlalu cepat, seperti ingin segera keluar dari percakapan. Cara ponsel disimpan terbalik, dengan layar menghadap meja. Cara senyumnya hanya muncul saat membaca pesan, bukan saat menatap dirinya. Tak ada bukti, hanya retakan-retakan kecil yang terus berdengung dalam dadanya. Dan di tengah sunyi itu, Dira tahu, ada sesuatu yang tumbuh di balik punggungnya. Sebuah pengkhianatan yang belum bernama, tapi telah menimbulkan luka yang tak terlihat. Ia tidak menangis malam itu. Air matanya sudah habis di musim-musim lalu. Yang tersisa kini hanya diam yang tajam, dan rasa curiga yang menyelinap seperti duri halus dalam daging. Nyaris tak tampak, tapi menyakitkan setiap kali disentuh. Mata Andra memang masih menatap ke arahnya. Kadang, tapi tatapan itu kosong. Bukan karena Andra tak melihat Dira, tapi karena hatinya sudah lebih dulu menoleh ke arah lain. Persahabatan mereka dulu seperti matahari dan bulan yang saling memberi ruang di langit kehidupan. Berbeda, namun tak pernah saling menenggelamkan. Dira dan Rani tumbuh bersama di kota kecil, menyusuri ganggang sempit dan mimpi yang luas. Mereka berbagi rahasia remaja, berbagi tawa di balik seragam sekolah, berbagi luka yang sama saat dunia terlalu kejam untuk anak perempuan yang belajar menjadi dewasa. Rani selalu menjadi cahaya yang gemerlap di tengah kelabu. Ia pandai bicara, mudah dicintai. Ketika ia tertawa, dunia ikut mengendurkan dahi. Ketika ia menangis, Dira yang lebih dulu menyediakan bahu. Begitu lama Dira mengira, itulah cinta seorang sahabat, tulus, tak perlu diuji. Tapi waktu punya cara kejam untuk memperlihatkan siapa yang tulus dan siapa yang lihai memainkan peran. Setelah menikah, Dira tetap menjadikan Rani bagian dari rumah tangganya. Rani datang seperti biasa, membawa kue, membawa cerita, membawa pelukan yang hangat di bahu dan tikaman di punggung. Dira tak pernah curiga, karena siapa yang menyangka luka justru datang dari tangan yang biasa menghapus air mata? Kini, saat Dira duduk di teras dengan secangkir teh yang tak lagi manis, ingatannya menari ke masa-masa di mana Rani begitu akrab dengan Andra. Dulu, ia menertawakan kedekatan mereka. Seperti adik kakak, begitu katanya. Tapi kini, tawa itu berubah jadi getir, dan kenangan jadi jelaga yang menempel di langit hati. Ia mengingat senyum Rani, senyum yang selalu tulus, atau setidaknya, terlihat seperti itu. Tapi senyum itu kini terasa seperti racun manis, lambat mengalir, namun pasti menghancurkan. Dira sadar, di balik tawa itu ada niat yang terpendam, dan pelukan yang dulu menenangkan kini terasa seperti pelukan ular, erat, hangat, lalu menyesakkan.
Sandiwara Rani bukanlah lakon biasa. Ia memainkannya dengan luwes, menjadi tempat curhat Dira, lalu diam-diam mencuri tokoh utama dari cerita hidup sahabatnya sendiri. Dan Dira, selama ini, hanya penonton yang terlalu percaya. Hujan turun tanpa aba-aba, membasahi kaca jendela dengan tetes-tetes lambat yang terdengar seperti bisikan dunia yang sedang mengadu. Dira duduk di ruang tengah, sendirian, dengan tubuh setengah tenggelam di sofa dan kepala yang berat oleh pikiran yang tak berhenti menari dalam gelap. Andra baru saja pergi ke kamar mandi. Ponselnya tertinggal di meja, terbuka tanpa kunci. Momen kecil itu datang seperti takdir yang menyamar sebagai kebetulan. Dira tak berniat mengintip, tapi matanya menangkap sepotong nama di layar. Nama yang telah lama ia kenal dan cintai sebagai sahabat, Rani. Bibirnya membeku. Jantungnya berdetak tidak wajar, seperti lonceng kematian yang memanggil ketenangan terakhir. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh layar. Pesan-pesan yang muncul seperti tusukan-tusukan halus, tidak vulgar, tapi cukup manis untuk membuat darah Dira membeku. Kangen kamu tadi siang. Masih ingat rasa pelukanku semalam. Jangan lupa kita ketemu Kamis ya, di tempat biasa. Tempat biasa? Kapan mereka punya tempat biasa? Langit kelabu di luar jendela seperti ikut menertawakan hatinya yang kini koyak. Dunia tidak meledak dengan dramatis. Tidak ada teriakan. Tidak ada histeria. Hanya keheningan yang mencekam, seperti kabut yang menelan suara-suara harapan. Dira meletakkan ponsel itu perlahan, seolah benda itu rapuh, padahal yang hancur adalah dirinya. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya napas yang terasa berat seperti membawa batu dalam dada. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena kekuatan sejati kadang tersembunyi dalam sunyi yang menggumpal. Ia tidak bertanya, tidak menegur, tidak memaki. Ia hanya diam, dan dalam diam itu, ia mulai menyusun potongan-potongan luka menjadi senjata. Karena cinta yang dikhianati bukan akhir cerita. Kadang, itu adalah awal dari kekuatan paling tajam yang bisa dimiliki seorang perempuan, keberanian untuk membuka mata, dan melihat siapa yang pantas tinggal di hatinya, dan siapa yang hanya datang untuk merusak taman di dalamnya. Malam telah menjadi rumah bagi gelisah. Sunyi bukan lagi teman, melainkan penjaga luka yang tak kunjung sembuh. Sejak pesan itu terbaca di layar ponsel suaminya, tidur tak lagi mau menyentuh pelupuk mata Dira. Ia terjaga, menatap langit-langit kamar, seolah jawaban bisa ditemukan di antara retakan cat putih yang mengelupas. Jam berdetak pelan, tapi waktu berjalan lambat, seakan turut menyiksa. Dandra terlelap di sisi ranjang, napasnya tenang, seperti hidupnya tak terguncang. Sementara di sisi lain, Dira terkubur dalam diam yang tajam. Tangisnya tak bersuara, sebab ia tahu, suara hanya akan membuatnya terlihat lemah. Dan ia sudah cukup hancur untuk menambahkan kelemahan. Ia mulai menyelidiki dalam diam. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kehati-hatian yang mematikan. Ponsel Andra ia pelajari saat suaminya mandi. Ia perhatikan polanya. Jam-jam sunyi ketika pesan masuk. Nama-nama yang muncul lalu menghilang seperti bayangan. Ia mencatat, menyusun, membaca ulang jejak-jejak elektronik yang ditinggalkan dengan ceroboh oleh dua orang yang terlalu nyaman berkhianat. Kadang, Dira mengikuti kepergian Andra dari kejauhan. Mobilnya melaju pelan, menembus kabut malam, dan Dira mengikutinya dengan tatapan dingin dari balik kemudi. Ia melihat Andra masuk ke kafe yang pernah menjadi tempat kenangan mereka berdua. Tapi kini, meja sudut itu diisi oleh tawa perempuan lain, seseorang yang seharusnya ia panggil sahabat. Namun Dira tidak maju, tidak menabrak, tidak menghampiri. Ia hanya menatap dari kejauhan, seperti bayangan yang menanti saat matahari mulai padam. Ia tahu, konfrontasi butuh waktu, dan luka, seperti racun, harus dibiarkan menyebar sampai musuh benar-benar kehilangan kendali. Setiap malam tanpa tidur mengajarinya satu hal, bahwa kebenaran yang diamati dalam senyap lebih kuat dari amarah yang meledak dalam sesaat. Dan dalam malam-malam yang panjang itu, Dira perlahan berubah, dari perempuan yang patah, menjadi perempuan yang memegang kunci. Bukan untuk membuka pintu maaf,
tapi untuk membuka gerbang penghakiman yang akan datang pada waktunya. Pagi datang dengan wajah yang sama, tapi hati Dira tak lagi utuh. Ia berdiri di depan cermin, memulas wajah dengan sapuan bedak tipis, menyisir rambut dengan jemari yang gemetar. Senyumnya tercetak rapi di bibir, namun di balik pantulan kaca, ada sorot mata yang tak bisa disembunyikan, mata perempuan yang sedang karam, namun menolak tenggelam. Di meja makan, Andra menyantap sarapan seperti biasa. Dira menuang teh hangat, mencium kening anak semata wayangnya, lalu duduk di hadapan lelaki yang dulu ia cintai tanpa syarat. Tidak ada percakapan yang berarti, hanya bunyi sendok dan piring yang saling berbenturan. Namun, dalam diam itu, badai terus menggulung di dalam dada. Apakah ini saatnya bicara? Atau harus ia pertahankan semua sandiwara ini, demi anak yang masih terlalu kecil untuk mengerti tentang cinta yang membusuk? Konflik batin itu terus berputar, seperti pusaran air di dalam kolam hati yang tak pernah benar-benar tenang. Dira ingin marah, ingin berteriak, ingin menampar wajah pengkhianatan. Tapi ia juga ingin melindungi, bukan lagi Andra, bukan lagi Rani, melainkan anaknya, dan sisa-sisa harga dirinya sendiri. Cermin hidupnya mulai retak. Bukan karena satu insiden, tapi karena ribuan luka kecil yang menumpuk pelan-pelan. Ia melihat dirinya sebagai istri yang dipinggirkan, sebagai sahabat yang dikhianati, sebagai ibu yang sedang berdiri di antara badai dan perlindungan. Ia ingin lari, tapi juga ingin berdiri lebih lama. Dan di ujung semua itu, Dira memilih tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu, dalam dunia yang penuh kepalsuan, senyum bisa menjadi tameng terbaik. Senyum itu ia berikan pada anaknya, pada dunia luar, pada tamu-tamu tetangga yang datang membawa basa-basi. Namun di balik senyum itu, ada Dira yang diam-diam mengasah dirinya, menunggu waktu, menunggu kebenaran menjadi cukup kuat untuk diucapkan. Cermin boleh retak, tapi dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Langit petang itu menggantung suram, seolah tahu bahwa hati seseorang sedang bersiap untuk pecah. Gerimis turun perlahan, tak deras, hanya cukup untuk menutupi jejak air mata dan derap langkah yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Dira mengemudi pelan, mengikuti mobil Andra dengan jarak aman. Jantungnya berdetak seperti genderang perang yang dipukul dalam sunyi. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, mengetahui kebenaran, atau menyaksikannya sendiri. Mobil Andra berhenti di sebuah tempat yang asing bagi Dira, sebuah taman kecil di pinggir kota. Hujan menyelimuti rerumputan, membasahi bangku kayu yang mulai lapuk oleh waktu. Dira mematikan mesin, menatap dari kejauhan, dan menahan napasnya saat sosok perempuan itu muncul dari sisi jalan. Rani. Mereka berpelukan. Bukan pelukan basa-basi, bukan pelukan seorang sahabat kepada suami temannya. Itu pelukan yang dalam, lekat, nyaman, penuh rindu yang tersalurkan lewat diam. Andra menunduk, mencium kening Rani, seperti ritual sakral yang dulu hanya Dira yang menerima. Dan di sanalah ia berdiri, di dalam mobilnya sendiri, menyaksikan hatinya runtuh tanpa suara. Hujan mengetuk kaca dengan pelan, seperti menyindir. Ini yang kau cari, bukan? Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya dada yang sesak dan tangan yang gemetar. Seperti tubuh yang ingin memberontak tapi tertahan oleh sisa-sisa martabat. Dira menutup matanya, berharap ketika ia membukanya, semua itu hanyalah ilusi. Tapi kenyataan tetap menatapnya dingin dari balik hujan. Ia ingin keluar, ingin meneriakkan namanya, ingin menampar wajah pengkhianatan itu. Tapi langkahnya terpaku. Di tengah gerimis itu, ia sadar satu hal. Hujan tak selalu membersihkan luka. Kadang, hujan hanya membuatnya semakin dalam dan tak terlihat. Dira tak pulang malam itu dengan air mata. Ia pulang dengan keteguhan. Bahwa cinta yang dirampas akan ia biarkan lenyap. Tapi harga dirinya akan ia bangkitkan. Dan meski dunia mereka dibangun di atas kebohongan, Dira telah menyaksikan fondasi itu mulai retak. Dan saat badai reda, ia akan menjadi angin yang meruntuhkannya. Siang itu panas tak wajar. Udara Jakarta terasa lebih pengap, seolah langit ikut menahan napas untuk menyaksikan dua perempuan duduk berhadapan, bukan sebagai sahabat,
tapi sebagai dua sisi luka yang tak bisa disatukan lagi. Dira mengundang Rani datang, tanpa nada tinggi, tanpa nada curiga. Hanya secangkir teh dan dua kursi di beranda rumah yang pernah jadi tempat mereka berbagi tawa. Tapi kali ini, tawa tak datang. Yang hadir hanya keheningan, dan suara detik jam dinding yang terdengar seperti palu sidang. Rani datang dengan senyum manis seperti biasa. Senyum yang dulu membuat Dira merasa aman. Tapi kali ini, senyum itu terasa seperti topeng yang terlalu tipis untuk menyembunyikan kebusukan di baliknya. "Masih sering ke taman kota?" tanya Dira, suaranya tenang, seperti angin sebelum hujan. Rani tersentak kecil. "Taman?" Ia tersenyum lagi, lebih kaku. "Enggak." "Kenapa nanya begitu?" Dira tak menjawab. Ia hanya menatap. Dalam, menusuk, seperti ingin mengupas lapisan wajah Rani yang penuh lapisan kebohongan. Di matanya tak ada air mata, hanya luka yang belum punya nama, tapi sudah lama tumbuh diam-diam. "Aku lihat pelukan kalian," ucapnya akhirnya. Pelan, tapi cukup tajam untuk memecahkan sisa-sisa topeng yang dipakai Rani. Sejenak, hening memanjang. Rani terdiam, matanya berkedip cepat. Lalu tertawa kecil. "Kamu salah paham, Dir. Kami cuma ngobrol. Andra lagi banyak masalah. Kamu tahu sendiri, kan?" Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang dipaksa menusuk dada. Dira tersenyum miring. Ia tahu ini yang akan dihadapi. Penyangkalan, pembelaan, kebohongan yang dibungkus senyum. "Aku tidak bodoh, Rani. Tapi aku sedang belajar jadi tenang," jawab Dira. Suaranya masih datar, tapi kali ini ada bara yang menyala pelan di balik matanya. Karena perempuan yang tenang bisa jauh lebih berbahaya dari yang menangis. Rani tak menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi tangan di pangkuannya saling menggenggam erat, seolah ketakutan akan runtuhnya sandiwara yang ia bangun sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa teriakan. Tak ada caci maki, tak ada rambut yang ditarik atau gelas yang dilempar. Hanya luka yang tak bernama, dibiarkan menggantung di udara, menanti waktu untuk berubah menjadi keputusan. Dan Dira, meski hatinya koyak, melangkah masuk rumahnya dengan kepala tegak. Karena hari itu, ia tahu, ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, meski melalui keheningan yang paling menyakitkan. Pintu tertutup perlahan, tanpa suara. Tidak ada drama, tidak ada koper yang dilempar atau tangis yang meraung. Hanya sepasang kaki yang melangkah menjauh, dan suara mobil yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Danra pergi, membawa tubuhnya, tapi meninggalkan bayangannya di setiap sudut rumah. Alasannya kabur, seperti kabut pagi yang enggan terurai. "Butuh waktu," katanya. "Ingin sendiri." Kalimat-kalimat hambar yang dilontarkan seperti serpihan debu, tak menjelaskan apa-apa tapi cukup untuk membuat luka terasa sah. Dira tak menangis. Ia hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan angin sore menerpa wajahnya yang kini tak lagi mengenal kehangatan dari pria yang pernah ia cintai. Rumah itu, dulunya tempat tawa dan pelukan, kini berubah menjadi bangunan bisu yang kehilangan nama. Tak ada lagi rasa memiliki, hanya sisa-sisa kenangan yang menggantung di dinding, lusuh dan penuh debu. Tapi justru dalam kehancuran itu, Dira menemukan ruang. Ruang untuk berpikir. Untuk membangun ulang dirinya dari puing-puing yang berserakan. Ia mulai menulis. Bukan puisi atau kisah manis, tapi catatan luka. Ia menyusun bukti, mencatat tanggal, merekam jejak pengkhianatan dengan ketelitian seorang penjahit yang menjahit kafan untuk cintanya sendiri. Setiap fakta menjadi benang. Setiap air mata menjadi simpul. Ia menenun sesuatu yang lebih besar dari dendam. Sebuah kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Dalam kesendirian, ia belajar bahwa rasa sakit bisa diasah menjadi senjata. Bahwa perempuan yang terluka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebangkitan yang pelan, pasti, dan penuh bara. Rumah itu tak lagi punya nama. Tapi Dira masih punya dirinya sendiri. Dan itu cukup, lebih dari cukup, untuk mulai menulis bab baru dari hidup yang sempat ia serahkan pada kebohongan. Amplop putih itu datang dengan cara yang keji, dikirim rapi,
Dengan pita emas dan nama pengirim yang tertera jelas, seolah dunia sedang menggelar sandiwara paling murahan dan menjadikan Dira tokoh tertawaan utamanya. Andra Orani. Bersatu dalam cinta, katanya. Cinta yang tumbuh dari pengkhianatan. Dira menatap undangan itu lama, lebih lama dari yang seharusnya. Jemarinya menyentuh setiap huruf seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Pedih, tapi kini tak lagi mengejutkan. Dunia tak lagi menyembunyikan aibnya. Kini, mereka merayakan dosa itu di atas altar dan bunga-bunga palsu. Ia membaca setiap baris dengan kepala tegak. Tempat, waktu, dan rincian pesta yang mewah. Undangan itu bukan sekadar kertas, tapi tamparan yang disengaja. Bukti bahwa mereka tak peduli pada kehormatan, tak takut pada balasan. Mereka merasa menang. Tapi Dira tersenyum. Bukan senyum pahit. Bukan pula senyum hancur. Senyum itu seperti tenang sebelum badai. Senyum dengan pisau tersembunyi di balik punggung. Karena yang mereka tidak tahu, Dira bukan lagi perempuan yang sama. Hari-hari sebelumnya telah menjadi api, membakar hatinya sampai tak tersisa ruang untuk ragu. Dan kini, ia menyusun rencana dengan ketenangan seorang algojo. Diam, rapi, dan mematikan. Ia menyimpan undangan itu di dalam laci, bersama tumpukan bukti yang telah ia kumpulkan. Ia tak akan merobeknya, tak akan membuangnya, karena kertas itu akan menjadi saksi. Saat waktu tiba, saat tirai panggung mereka terbuka lebar, Dira akan berdiri di depan semua tamu yang bersorak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa kebenaran yang mereka coba kubur hidup-hidup. Dunia boleh menertawakan hatinya hari ini. Tapi Dira telah belajar satu hal paling penting dalam hidupnya. Kesabaran seorang perempuan yang dihancurkan akan selalu melahirkan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Malam-malam panjang tak lagi terisi tangis. Tangis telah habis. Luka sudah mengering, menyisakan kerak yang mengeras menjadi tekad. Dira tak lagi hidup dalam gelap. Ia telah menyalakan lentera kecil dalam dirinya. Lentera yang tak menyinari jalan menuju pengampunan, tapi menuju kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Ia duduk di depan meja, di kamar yang dulu jadi tempat cinta, kini menjadi ruang kerja sunyi bagi seorang perempuan yang dihianati. Di sana, ia menata lembar demi lembar. Foto dari kamera tersembunyi. Tangkapan layar pesan-pesan mesra yang ditujukan bukan untuk istri sah. Rekaman suara dari percakapan Rani yang tak pernah tahu bahwa dunia bisa mendengar. Dan yang paling tajam, surat cinta lusuh yang ia temukan di saku jas Andra, disembunyikan rapat seolah cinta bisa tetap bersih dalam pengkhianatan. Tak ada dendam yang kasar. Tak ada amarah yang membabi buta. Apa yang Dira bangun adalah rencana. Lembut, tenang, dan anggun, seperti racun dalam teh hangat yang disajikan dengan senyum. Ia tahu, harga diri tidak dibela dengan teriakan, tapi dengan kejelasan dan waktu yang dipilih dengan presisi. Ia bahkan menghubungi seseorang dari masa lalu, sahabat lama yang kini menjadi jurnalis lokal, diam-diam membantu mengumpulkan suara-suara. Kata-kata tetangga, bisik-bisik rekan kerja Andra, sisa obrolan lama yang tak mereka sadari disimpan oleh dunia. Setiap malam, Dira memetakan semuanya. Siapa, kapan, di mana. Ia menyulam luka menjadi jaringan kebenaran yang tak bisa ditampik. Ia menyusun bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperlihatkan bahwa keadilan tidak datang dengan teriakan, tapi dengan bukti yang bicara lebih keras dari suara. Dan saat tanggal pernikahan itu semakin mendekat, ia tahu, hari mereka bersumpah di hadapan banyak mata akan menjadi hari mereka ditelanjangi oleh fakta yang tak bisa mereka sangkal. Ia bukan Tuhan, bukan hakim, tapi ia perempuan yang memilih untuk tidak mati dalam diam. Dan dari luka itu, lahirlah sesuatu yang lebih kuat dari balas dendam, kebenaran yang akan mereka sesali seumur hidup. Matahari bersinar terang, seolah tak tahu bahwa hari ini bukan tentang kebahagiaan. Di gedung megah yang dipenuhi bunga dan senyum pura-pura, para tamu berdatangan dalam balutan terbaik mereka. Kamera mengabadikan momen, tawa terdengar seperti simfoni palsu. Tapi di antara gemerlap itu, datanglah Dira, dalam gaun hitam yang tak biasa, elegan dan menusuk pandang. Ia berjalan pelan, setiap langkahnya menghentikan bisik-bisik.
Mata dingin dan punggung tegak. Tubuhnya menyatu dengan kesunyian yang tak terlihat, tapi menggema seperti badai yang mendekat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang benar-benar siap. Di atas pelaminan, Andra berdiri dalam setelan abu-abu. Rani di sampingnya dengan gaun putih yang terlalu terang untuk menutupi gelap hatinya. Mereka tersenyum, pura-pura lupa masa lalu. Pura-pura tak pernah ada luka yang mereka tabur bersama. Dira melangkah ke arah mikrofon. Musik berhenti. Waktu seolah menahan napas. Panitia bingung. MC terdiam. Tapi Dira sudah berdiri di tengah cahaya. Bukan dengan suara tinggi. Bukan dengan kemarahan. Melainkan dengan ketenangan yang dingin. Tajam seperti pecahan kaca. Aku berdiri di sini bukan untuk memberi restu. Tapi untuk mengembalikan sesuatu yang kalian tinggalkan. Kebenaran. Layar besar di sudut ruangan menyala. Dira menekan tombol di ponsel. Gambar mulai muncul. Foto. Pesan-pesan yang tak terbantahkan. Rekaman suara Rani. Suara Andra. Surat cinta yang dibaca lantang oleh dunia yang diam. Teriakan kecil terdengar. Kursi bergeser. Wajah-wajah berubah pucat. Bisik-bisik membesar menjadi gelombang. Tapi Dira tetap berdiri. Tegap. Ia tidak menatap Rani atau Andra. Ia menatap para tamu, para saksi, orang-orang yang dulu melihatnya hanya sebagai istri dan sahabat. Kini, mereka melihatnya sebagai kekuatan. Terima kasih, sudah mengundangku, ucap Dira, sebelum melangkah turun dari panggung. Karena tanpa hari ini, kebenaran mungkin akan tetap terkubur bersama harga diri yang pernah kalian injak. Langkahnya perlahan menjauh. Membelah ruangan yang tak lagi bersorak, meninggalkan pelaminan yang berubah jadi panggung kehancuran. Hari itu bukan hari bahagia mereka. Hari itu adalah milik Dira. Hari yang mereka tunggu, telah ia permainkan dengan elegan, dan tak akan pernah mereka lupakan. Gedung mewah yang semula bersinar kini berubah jadi reruntuhan tanpa api. Tak ada ledakan, tak ada amukan tangan. Tapi kehancuran yang ditinggalkan Dira jauh lebih dalam. Sunyi, namun mengguncang segalanya dari akar. Para tamu berdesakan. Wajah-wajah yang semula penuh senyum kini dihiasi kebingungan dan rasa malu. Ada yang berbisik, ada yang pergi tergesa-gesa. Pihak keluarga saling tunjuk. Suara tinggi mulai terdengar. Tudingan meluncur seperti peluru tanpa arah. Di atas panggung, pelaminan yang dihias megah tak lagi jadi singgasana cinta, tapi panggung penghakiman. Rani duduk dengan gaun putihnya yang kini tampak lusuh oleh air mata. Ia menutup wajahnya, tak sanggup menatap para tamu yang menuding, berbisik, mencibir. Tangisnya bukan lagi tangis seorang pengantin, tapi ratap seorang sahabat yang menusuk terlalu dalam dan tak siap menerima balasan. Andra berdiri kaku. Wajahnya kehilangan warna, kehilangan kata. Ia menatap ke arah pintu yang tadi dilalui Dira, tapi tak melangkah. Mulutnya tertutup rapat, seperti lumpur telah memenuhi tenggorokannya. Apa yang bisa dikatakan oleh pengkhianat yang telanjang di depan semua orang? Dan Dira, perempuan itu melangkah keluar dengan gaun hitamnya melambai tertiup angin. Kepala tegak, langkah tenang. Tidak ada air mata, tidak ada dendam yang masih melekat. Ia tidak menoleh ke belakang, karena apa yang ia tinggalkan bukan lagi bagian dari dirinya. Luka di dadanya masih ada. Tapi kini, luka itu bukan beban, melainkan pintu. Ia telah melewati malam-malam gelap, berjalan di atas beling, dan berdiri di titik di mana air mata berubah menjadi kekuatan. Hari itu, dunia tak lagi melihatnya sebagai istri yang dikhianati, atau sahabat yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meski harus membakar segalanya. Dan saat ia melangkah melewati pintu gedung, cahaya matahari menyambutnya seperti sahabat lama. Ia tidak menang, tapi ia bebas. Dan dalam kebebasan itu, luka akhirnya bernapas lega. Waktu berjalan pelan, seperti ingin memberi ruang bagi luka untuk bernapas. Hari-hari berlalu tanpa tangis, tapi penuh keheningan yang menyembuhkan. Dira tidak lagi bangun dengan dada sesak. Tak ada lagi malam dengan mata yang terbuka hingga fajar. Yang tersisa kini adalah dirinya, utuh, meski penuh bekas luka.
Ia pindah ke kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Rumah baru, halaman kecil dengan bunga-bunga liar yang tumbuh tanpa aturan. Seperti dirinya yang kini tak lagi terikat oleh definisi orang lain. Ia mulai menulis, bukan lagi catatan luka, tapi kisah tentang bertahan. Tentang perempuan-perempuan yang ditinggalkan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Beberapa kali ia menerima pesan dari Andra, yang menyesali segalanya dalam kalimat pendek dan hambar. Dari Rani, yang mencoba meminta maaf dengan kata-kata yang datang terlalu terlambat. Dira membaca, lalu menghapus. Bukan karena benci, tapi karena luka yang sudah selesai tak perlu digali kembali. Ia duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang menggantung cahaya keemasan seperti janji baru. Di tangannya, secangkir teh yang hangat. Di hatinya, tak lagi ada amarah. Hanya ruang luas yang ia isi dengan keheningan damai. Ia tak menjadi pahlawan, tak juga martir. Ia hanya perempuan biasa yang memilih untuk tidak hancur oleh cinta yang salah. Dan di buku catatannya, ia menulis satu kalimat terakhir, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Aku memaafkan, tapi aku tak lupa. Karena dalam setiap bekas luka, ada pelajaran. Dan dalam setiap pelajaran, ada cahaya yang lahir dari asap. Cahaya yang tak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan jalan pulang kepada diri sendiri.